Anda kan tadi mengatakan sesuatu yang mengakibatkan saya bertanya seperti ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan agama Anda yang paling benar, tetapi Anda belum pernah... Sabar dulu. Bagaimana Anda bisa mengatakan agama Anda paling benar, sementara Anda tidak pernah merasakan agama lain? Maka saya akan mengatakan, bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda yang paling benar, sementara Anda belum pernah mencoba menjadi kambing? Kenapa Anda mengatakan diri Anda lebih pintar, lebih hebat, lebih ganteng, lebih jenius daripada kambing, sementara Anda belum pernah menjadi kambing? Kenapa? Ini murid saya ini suaranya nih. Silakan Frans, silakan Frans. Sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya kepada beliau, Bang Juma. Apa dasar dari beliau menyatakan bahwasanya umur yang kita kaitkan di dalam dunia ini kan, kalau ibu dan anak itu memang lebih tua itu memang ibu. Cuma apa dasar dari seorang Bang Juma menyatakan bahwasanya orang yang mempercayai atau orang Kristen yang mempercayai Yesus itu adalah umurnya lebih. Oke, baik. Ketika saya dan saudara ini ditanya ya sebagai bahan ujian kesehatan akal, pertanyaan yang sama diajukan kepada saya. Tua mana palungan atau kandang daripada Yesus? Kandang tempat Yesus dibaringkan atau palungan tempat Yesus dibaringkan. Duluan mana? Yesus atau palungan? Saya menjawabnya sudah pasti palungan dulu. Karena tidak mungkin begitu dilahirkan baru palungan dibuat. Berarti palungan lebih tua daripada Yesus. Kalau menurut saudara? Iya, saya coba menjawab ya, mohon maaf. Iya, Kalau silakan. kita bicara secara fakta, secara fisik atau bisa dibilang secara analogi atau secara pandangan, memang itu tempatnya dulu baru orangnya. Ya, bagus, pintar berarti, masih sehat berarti. Dengar dulu, saya jelaskan. Ibunya dulu baru anaknya. Cuma kita kan tanda kutip di sini. Anak yang dilahirkan oleh Maria itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Anak yang dilahirkan dari Maria itu bukan hasil dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan, atau disebut itu pertemuan sel telur dan sel sperma. Itu memang dari pemberian Roh Kudus untuk, kalau kami percaya, untuk menebus dosa-dosa Yesus. Begitu saudara. Nah, berarti kepercayaan saudara ini masuk akal atau tidak? Baik, saya coba jelaskan. Di Iya. dalam saya pelajari selama saya, mungkin saya memang jurusan fisika ya, lebih ke fakta. Cuma saya pernah dengar ada 5 kitab. Dan Islam itu adalah di kitab terakhir. Makanya beliau-beliau ini, atau mohon maaf ya, bapak-bapak ini semua percaya pada kitab terakhir. Dan kami itu kitab keempat lah, kalian kitab kelima ya kalau nggak salah. Cuma kalau dikaji lagi, jelas dinyatakan bahwasanya kenapa kami bisa percaya dengan beliau, dengan Tuhan kami, karena dia menyatakan dialah juru selamat. Tidak ada yang bisa menaksirkan apa yang tertulis di zaman dulu itu benar atau tidak, karena kita tidak melihat, kita hanya mendengarkan opini-opini atau tulisan-tulisan yang diberikan oleh para rasul atau opini dari pendahulu. Siapa yang bisa membuktikannya secara fakta? Tidak ada toh. Balik lagi kepercayaan kita masing-masing. Jadi saya tidak akan menyatakan bahwasanya agama kalian salah, agama saya salah, atau agama siapa salah. Itu kan balik lagi kepercayaan. Karena agama itu adalah kepercayaan. Karena kita dari lahir memang sudah dilahirkan dengan agama itu. Orang tua kita agama Muslim ya kita ngikut. Saya agama Kristen karena orang tuaku Kristen. Saya mau nanya sama saudara, saudara kan Muslim nih. Saudara beragama Muslim mulai dari usia berapa? Saya Muslim dari lahir. Muslim dari lahir. Kalau ibu saudara itu waktu saudara belum lahir masuk di kandungan dia Kristen, berarti saudara Kristen. Kemungkinan itu kecil. Ya, sesuai dengan pernyataan saudara. Saudara kan pas sejak aku mau lahir itu. Berarti saat orang tua saudara itu Kristen, saudara juga ikut Kristen toh? Bisa jadi. Ya, nggak salah kan?
Jadi apa? Ya. Jadi di mana titik yang menyatakan suatu agama itu harus dibuktikan secara fakta gitu? Oke, baik, saya jawab. Ketika kita kecil, kita dikasih makanan tanpa kita memilih. Masuk aja di perut. Ketika kita kecil, memilih baju kita tidak pernah. Seketika orang tua kemudian memberikan pakaian kita pakai apa yang dikasih. Ketika kita kecil, apapun yang diberikan oleh ibu, itu kita gunakan. Begitu kita besar, tidak lagi dipilihkan makanan. Ketika kita besar, tidak dipilihkan lagi pakaian, tapi kita yang memilih sendiri. Tetapi kenapa giliran agama, keyakinan, kita tidak bisa memilih sendiri? Bedanya di Islam adalah ketika kami besar seperti ini, kami belajar Al-Quran dan kami belajar Bible. Sehingga kami merasakan perbedaan yang sangat luar biasa. Islam kami nyatakan benar karena memang benar. Kristen kami katakan salah karena memang salah. Sekarang apakah Anda berani membandingkan antara ajaran Kristen dan ajaran Islam? Berani nggak Anda membandingkan antara Al-Quran dengan Bible? Baik, Secara sanad dulu. Baik, saya coba jawab ya. Ya, silakan. Kita temponya santai. Ini kan diskusi forumnya kan. Dari pernyataan saudara menyatakan tak ada orang tua, kalau orang tua ngasih baju waktu kecil kita pakai, kalau orang tua ngasih makan ini kita makan, dan waktu dewasa kita nggak harus disodorin baru kita pakai, kita bisa pakai sendiri kan gitu. Terus pernyataan saudara, kenapa di agama itu tidak seperti itu? Aku tidak tahu di agama saudara gimana dan saya tidak perlu ngasih tahu apa yang ada di agama saya. Cuma kalau sesuai dari pernyataan itu, tentunya di usia kita rentang dari 12 tahun kita sudah memiliki pola pikir masing-masing. Kita sudah bisa menentukan yang mana yang benar dan mana yang salah kan gitu. Bagaimana saudara bisa menyimpulkan agama saudara itu yang betul, agama yang lain tidak betul atau tidak benar sama sekali, sedangkan saudara belum pernah masuk ke agama masing-masing? Jelas itu tidak perlu kan gitu. Gak perlu kita harus masuk ke agama ini biar kita tahu itu salah atau enggak. Kenapa? Karena ada cerita dari orang tua. Cuma kenapa Anda bisa menyimpulkan agama itu salah sedangkan Anda belum pernah masuk ke situ? Itu aja pertanyaan pertama. Menjawab pertanyaan abang tadi dari beliau kan menyatakan dibandingkan antara kitab Al-Quran dengan Alkitab kami. Saya ingin bertanya, apakah Anda saudara yakin dengan kitab-kitab yang mulai dari awal yang ditulis oleh Rasul sampai sekarang itu tidak ada yang kurang atau ditambahi? Yang pertama. Yang kedua, apa landasan kita membandingkan itu? Apa keuntungannya untuk kita? Kalau menurutku, agama itu adalah kepercayaannya. Jika kau percaya dengan agamamu, ya udah laksanakan. Tidak perlu engkau mempengaruhi agama yang lain. Jikalau memang agama beliau atau agama Anda itu adalah agama yang baik, tak pasti ke surga, itu rezeki Anda. Kalau agama saya ke neraka, itu rezeki kami. Boleh dijawab. Oke, saya tanya dulu, Bang. Saya tanya dulu kepada saudara. Ya, terima kasih. Boleh. Menurut saudara, lebih benar mana cara hidupnya kambing dengan Anda? Ini pertanyaan bukan menghina tapi menguji. Lebih benar mana hidupnya kambing dengan saudara? Pertama, aku jawab nih. Tapi pertama aku jelasin. Singkat aja Bang, karena ini waktu saya. Singkat aja. Ya. Lebih benar mana pola hidupnya menurut saudara Anda atau kambing? Mungkin jawaban saudara dengan saya sama. Karena kita sama-sama manusia. Jawabannya adalah? Jawaban abang apa? Itu jawaban saya. Loh, kenapa lari yang ke saya? Pasti Abang Anda ingin mengatakan bahwa lebih benar Anda kan? Aku belum ada menyatakan. Aku balikan Ya. lagi sama abang. Karena kan posisi kita sama derajatnya manusia. Enggak, Anda kan tadi mengatakan sesuatu yang mengakibatkan saya bertanya seperti ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan agama Anda yang paling benar, tetapi Anda belum pernah... Sabar dulu.
Bagaimana Anda bisa mengatakan agama Anda paling benar sementara Anda tidak pernah merasakan agama lain? Maka saya akan mengatakan, bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda yang paling benar sementara Anda belum pernah mencoba menjadi kambing? Kenapa Anda mengatakan diri Anda lebih pintar, lebih hebat, lebih ganteng, lebih jenius daripada kambing sementara Anda belum pernah menjadi kambing? Kenapa? Pertama, Orang yang sabar bang, kebenaran itu tidak perlu kemudian kita takar dengan akal-akalan kayak begitu. ya aku coba Kebenaran jawab. itu di sini, di kepala, kebenaran itu. Makanya Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi kami kemudian berislam, itu adalah ridha, itu adalah nikmat. Karena kami alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam. Baik. Kemudian bertemu dengan sabar bung. Kemudian bertemu dengan abang. Saya tidak perlu masuk menjadi pengikut agama abang. Cukup saya lihat abang setiap hari kayak mana. Sudah aku tahu pasti salah. Baik. Apa yang bisa membenarkan orang menyembah kepada sesamanya manusia? Ada. Unsur apa? Kalau bukan cuma percaya saja. Unsur apa yang kemudian membenarkan dalam kehidupan kita makan segala binatang, segala tumbuhan? Kalau bukan hanya aliran kepercayaan. Nah, sekarang akal di mana? Kalau Kristen dan Islam Anda katakan itu bisa kemudian ditakar setara dengan agama lain, maka coba kita takar. Islam itu berjalan di atas koridor akal. Apakah Kristen juga berdiri di atas koridor akal? Ayo. Ini dulu takarannya. Sabar. Sementara yang membedakan antara makhluk lain dengan manusia adalah akal. Tapi sangat disayangkan, agama Kristen tidak menjadikan satu dimensi yang sangat berharga pada dirinya itu yang berupa akal sebagai takaran kebenaran kepercayaan. Kelirunya itu di situ. Ketika kita memilih pakaian, yang jadi tolak ukur adalah akal. Ketika kita memilih istri, pasangan, akal. Ketika kita memilih pekerjaan, akal. Ketika kita memilih minuman, akal. Ketika kita memilih apapun, akal. Tapi kenapa giliran kita memilih Tuhan, kita tidak pernah menggunakan, Anda tidak pernah menggunakan akal. Padahal itulah penentu. Akal itulah penentu kebenaran. Tapak kaki kiri kanan saling berganti siang dan malam ketika kita berjalan karena akal. Kita tidur karena akal, kita makan karena akal, kita hidup karena akal. Tapi giliran menyembah kepada esensi yang kita tuhankan, akal Kristen mati dikebiri, mati di penjara. Ada apa dengan Anda? Makanya saya katakan Islam itu adalah ridha, rahmat. Sedangkan Anda adalah orang yang paling hebat ketika Anda menggunakan akal. Kalau orang Islam kemudian berislam, wajar karena dia dari lahir sudah berislam. Amalannya kecil. Tapi kalau orang Kristen yang lahir dalam keadaan Kristen kemudian masuk Islam, jauh pahalanya daripada mereka yang Islam dari lahir. Tapi kenapa Anda tidak menggunakan itu? Kesempatan itu ada, oksigen ada keluar masuk, otak masih ada di kepala, kaki masih ada di badan, tangan masih ada, mulut masih ada, otak, pikiran masih ada. Kenapa Anda tidak menggunakan akal sebagai alat ukur untuk menerima kebenaran suatu keyakinan? Apakah Anda saya menyembah bisa- anak orang yang pernah mati, Anda sembah, Anda menggunakan akal. Nehi merica katum berajahi. Sungguh Anda tidak menggunakan akal. Apakah saya bisa Silakan. jawab? Silakan. Yang pertama, oke, kita ngomong itu berstruktur, jangan terlalu melebar, oke. Tapi terserahlah, ini rumah abang. Jadi yang pertama saya mau jawab nih, kena abang bilang tentang kambing dengan saya, terus abang bilang tak perlu saya harus masuk ke sini, tapi dan terus abang bilang lagi dengan akal. Yang pertama saya akan bahas tentang kambing dengan saya. Kambing dengan manusia itu derajatnya berbeda abangku. Kalau saya bilang saya lebih tinggi daripada kambing, dari mana indikator saya menyatakan itu? Kan gitu yang pertama. Yang kedua, tentang yang abang bilang, jika dibandingkan antara Islam dan Kristen, saya tak berani membandingkan agama Kristen dan Islam. Karena mereka punya pegangan masing-masing. Abang punya pegangan masing-masing. Aku punya pegangan masing-masing dan kepercayaanku. Yang ketiga tentang akal. Kami itu percaya sama Tuhan bukan karena akal, tapi karena kami percaya. Kami percaya bahwa kami selamat, bukan karena akal kami. Makanya akal ini bisa lumpuh, otak ini bisa lumpuh, tapi hati kami bisa tetap bersatu kepada Tuhan.
Karena kami percaya hanya dalam nama Dia kami bisa selamat. Saya tak mau terlalu lebar lah membahas tentang ke sana. Kita membahas ya yang pasti-pasti aja. Abang lontarkan sama saya pertanyaan, saya jawab. Jangan terlalu menghujat atau terlalu menghakimi. Ini forum diskusi loh. Kita sama berbagi ilmu. Ya kalau menurut abang benar, ya saya nggak bisa salahin dong. Itu dari agama abang, dari agama saya begini. Kita kan hanya sedang berdiskusi kan gitu. Ya kalau menurut abang agama kami salah, ya itu kan resiko kami nantinya. Janganlah gara-gara kami di agama ini jadi dikucilkan. Janganlah gara-gara kami di jalan ini jadi dibuat salah. Itu kan resiko kami di jalan itu. Kalau jalan kami itu ada becek, ada duri, atau ada semut atau apapun itu kan resiko kami di jalan. Kami sudah punya kepercayaan dengan jalan itu. Walaupun jalannya hancur atau bagaimanapun, kami akan tetap jalani. Walaupun dibilang kami bodoh atau apapun, itu tetap kami jalani. Jadi jangan terlalu dihakimi seperti ini. Abang kasih pertanyaan, saya jawab. Terima kasih. Kasih aja pertanyaan. Oke, baik. Anda mengatakan bahwa Anda beragama itu tidak menggunakan akal. Iya. Lalu saya punya kepercayaan. Lalu yang Anda gunakan untuk menakar keselamatan itu apa? Oke, yang menakar keselamatan. Yang pertama, yang mengakar keselamatan bagi saya itu dalam ucapan Yesus. Itu. Jika kau percaya sama aku, kau masuk surga. Tidak ada kata lagi bakal, tidak ada kata bakal, tapi pasti masuk surga. Kami langsung percaya, tidak menggunakan akal lagi, langsung percaya. Karena tidak ada satu Tuhan pun yang menyatakan, jika kau memilih saya, kamu langsung saya bawa ke surga. Belum ada, itu yang pertama. Tapi kalau mau ditanya silakan lagi. Oke, baik. Menarik ya. Menarik itu. Sekarang Yesus itu mau dipercaya sebagai Tuhan atau mau dipercaya sebagai utusan Tuhan? Saya jelaskan. Dalam ajaran kami ada namanya Tritunggal. Cuma kalau mau saya mohon maaf nih. Mohon maaf. Mohon maaf. Baik. Ini kan Anda membawa Yesus. Ya. Kenapa Anda kemudian apa yang Anda jadikan dasar sebagai Kristen menuhankan Yesus? Kata Anda percaya Yesus. Baik, saya jelaskan. Percaya kepada Yesus artinya percaya Yesusnya, bukan percaya kepada yang lain. Baik. Muncul pertanyaan. Anda percaya kepada Yesus. Oke. Sekarang Yesus sendiri nih. Yesusnya ini mau dipercayai. Anda mempercayai. Satu. Berarti Anda dengan Yesus pelukan, rangkulan. Tapi tunggu dulu. Sebelum pelukan saya tanya dulu. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Kalau Anda kan sudah jelas. Anda mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Kan gitu. Yesus kita tanya. Juru selamat bukan Tuhan. Soalnya kami itu dia dalam, saya jawab nih ya. Yang pertama itu di dalam Kristen itu atau ini diskusi kata yang tadi diskusinya harus baik. Ya, aku jawab. Ya kan? Aku jawabnya. Ya. Yesus mau dipercaya. Yesus ini mau dipercayai sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Yesusnya, bukan Anda, bukan Kristen, bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor. Menurut saudara, Yesusnya ini mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Silakan. Baik, saya jawab ya. Singkat saja. Dalam perkataan Yesus dinyatakan, akulah Tuhan dan Allahmu dan juru selamatmu. Jelas dinyatakan itu dalam Alkitab. Ini garambang ini bang, garambang. Abang sedang berbicara dengan Bang Suma, jadi nggak boleh ngarang-ngarang kayak gitu, nggak boleh. Saya ulang lagi, Yesus mau dipercaya, Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri.
Kenapa? Enggak Bang Andi, dia baca data di luar dari aplikasi. Apakah kedengaran suara saya? Ya nggak bisa, Frans, nggak kedengeran atuh. Dia saya boleh dibuka, dia saya 43 ayat 11 sampai 13. Ya udah poinnya aja apa? Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Jelas dinyatakan di situ. Hah? Tapi Hah? lanjut. Lanjut lagi lanjut. Mau bilang apa silakan Bang Juma. Saudara, kalau kita rehat aja, kita cerita-cerita tentang apa gitu, bisnis aja deh kita bahas. Bisnis. Enggak perlu kita bahas tentang yang gini-gini kayaknya. Kenapa Bahas buka bisnis dari aja tadi? kita. Kenapa lari ke bisnis? Abang buka kan Ya, gitu. karena saya minta Yesusnya yang mau dipercayai sebagai apa, tapi abang justru bahas yang lain gitu. Mending kita bahas bisnis apa gitu. Tahu nggak arti Kristen itu? Kristen itu artinya pengikut. Tus itu artinya Pengikut. Yesus. Pengikut Yesus. Pengikut siapa? Pengikut Yesus. Kalau nggak Apanya percaya, yang boleh. apanya Kalau yang nggak percaya, yang buka. Yesus, apanya yang Yesus yang Kristen ikutin? Yang kita ikutin itu ajarannya. Ya, Yang oke, kita ikuti ajarannya. ajarannya. Mana ajarannya? Firmannya. Dengar, Anda mengatakan yang kita ikuti ajarannya. Mana Firmannya. ajaran Yesus agar manusia beribadah kepadanya? Mana? Astaga naga. Ya, tadi katanya percaya ajarannya. Maka saya tanya, mana ajaran Yesus mengajarkan manusia beribadah kepadanya?